Judul, Hutan Bisik. Di sebuah desa terpencil di pinggir hutan, ada sebuah mitos tentang hutan bisik. Masyarakat desa percaya bahwa hutan itu terkutuk. Banyak yang masuk ke dalamnya, tetapi tak pernah kembali. Mereka yang pernah selamat keluar dari hutan itu hanya bisa berbisik, karena suara mereka entah bagaimana hilang. Cerita bermula dengan seorang pemuda bernama Raka, seorang mahasiswa jurusan arkeologi yang sedang melakukan penelitian tentang kebudayaan kuno. Dia mendengar tentang hutan bisik dari seorang warga desa saat mengunjungi keluarganya. Warga itu memperingatkan Raka untuk tidak memasuki hutan itu, tetapi rasa penasaran yang besar membuatnya mengabaikan peringatan tersebut. Aku tidak percaya pada hal-hal mistis. Aku hanya ingin mencari tahu apakah ada peninggalan kuno di sana, kata Raka kepada sahabatnya, Arya, yang memutuskan untuk menemani Raka sebagai dukungan moral. Malam pertama, awal dari kegelapan. Dengan bekal senter, kompas, dan peta, Raka dan Arya memasuki hutan pada sore hari. Awalnya, semuanya terlihat biasa saja. Pepohonan lebat, udara yang dingin, dan suara burung yang bersahutan. Tapi, semakin malam, atmosfer berubah. Udara menjadi semakin berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Bukannya kita tadi lewat sini? Arya menunjuk sebuah pohon dengan tanda ukiran aneh di batangnya. Raka mengernyitkan dahi. Tidak mungkin. Kita belum pernah melihat ukiran itu. Namun, saat mereka mencoba mencari jalan keluar, langkah mereka selalu kembali ke pohon itu. Arya mulai panik, tetapi Raka mencoba tetap tenang. Malam semakin larut, dan suara bisikan mulai terdengar. Semakin lama, suara itu semakin jelas. Bukan suara satu orang, melainkan banyak, seperti kerumunan yang berbicara dengan nada rendah. Tinggalkan hutan ini, bisik sebuah suara, namun entah datang dari mana. Arya mulai menggigil. Kita harus pergi sekarang. Namun, saat mereka mencoba berlari, tanah di bawah kaki mereka terasa seperti mencengkram. Seolah-olah hutan tidak ingin mereka pergi. Malam kedua, keberadaan yang tak terlihat. Ketika fajar tiba, mereka menemukan diri mereka di tempat yang sama, di sekitar pohon dengan ukiran aneh. Tubuh mereka lelah, tetapi mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian jalan keluar. Saat tengah hari, Raka menemukan sesuatu. Sebuah altar batu yang dipenuhi ukiran kuno. Ia segera mencatat dan mengambil foto. Arya, yang merasa sesuatu tidak beres, memintanya untuk berhenti. Kau tidak mengerti, Arya. Ini mungkin peninggalan budaya yang sangat penting. Namun, saat Raka menyentuh altar itu, suara bisikan berubah menjadi jeritan mengerikan. Langit yang tadinya cerah menjadi gelap gulita. Pepohonan tampak bergerak mendekat, seolah menutup mereka dalam lingkaran tak berujung. Dari balik pepohonan, sosok-sosok bayangan mulai muncul. Wujud mereka samar, seperti kabut, tetapi mata mereka memancarkan cahaya merah menyala. Arya menarik Raka untuk lari, tetapi Raka tampak terpaku, seolah-olah terhipnotis oleh altar itu. Raka, lepaskan! Arya berteriak, tetapi tubuh Raka mulai memudar, seperti ditarik oleh sesuatu dari dalam altar. Arya, dalam keputusasaan, mengambil sebuah batu dan menghancurkan altar itu. Jeritan semakin keras, dan bayangan-bayangan itu lenyap. Tapi ketika Arya menoleh, Raka sudah tidak ada. Kembali ke desa, akhir yang tak terjawab. Arya akhirnya berhasil keluar dari hutan, tetapi dia tidak pernah menceritakan apa yang terjadi. Setiap kali dia mencoba berbicara, suaranya hilang, seolah-olah hutan telah mencuri kemampuannya untuk berbicara. Warga desa menemukannya duduk di depan gerbang hutan, wajahnya penuh ketakutan. Mereka hanya bisa menduga bahwa dia adalah korban lain dari hutan bisik. Beberapa bulan kemudian, seorang tim ekspedisi mencoba mencari Raka di hutan tersebut. Mereka menemukan kamera miliknya dengan foto-foto altar dan bayangan aneh di sekitarnya. Namun, mereka juga tidak pernah kembali. Hutan bisik tetap menjadi misteri. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang ada di dalamnya, dan tidak ada yang cukup berani untuk mencari tahu. Namun, satu hal yang pasti, hutan itu tidak pernah membiarkan siapapun pergi tanpa mengambil sesuatu dari mereka. Tamat.